Pak Agus. Perkenalkan, nama saya Ahmadi, peserta TGP Angkatan 7 Surakarta dari SMK PGRI 1 Surakarta. Pada kesempatan siang hari ini izin berkunjung ke SMK Pancasila Surakarta dalam rangka melaksanakan tugas dari TGP 7 untuk mengerjakan modul 3 itu tentang wawancara kepala sekolah lain, yang temanya itu tentang ini keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan dari seorang pemimpin SMK. Itu Pak yang perlu kami maksud tujuan kami, dan kami mohon izinnya Bapak Agus Kristianto sebagai kepala SMK Pancasila berkenan memberi kelonggaran waktu bagi kami. Mungkin itu untuk tujuan kami dan hari ini, Pak. Iya, selamat. Kemudian pada topik untuk wawancara ini kami akan belajar bagaimana Bapak Kristianto itu selaku kepala SMK Pancasila itu mengambil satu putusan, Pak, tentang satu keputusan yang itu ada nilai-nilai kebajikannya, di mana kadang-kadang untuk ketika mengambil satu keputusan itu ada satu dilema, ada ini berbenturan masalah dilema etika, atau mungkin ini hal yang salah bertentangan dengan yang benar, atau mungkin semuanya benar semuanya tapi harus diputuskan itu. Nah, dari itu kami ingin belajar tentang cara-cara mengambil keputusannya itu. Kemudian selama ini bagaimana Pak Agus yang dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebijakan moral, Pak? Ada nggak yang dalam identifikasi kasus tersebut? Ya, sebetulnya kan setiap sekolah itu kan pasti punya suatu permasalahan, ya, itu tidak bisa kita pungkiri. Termasuk di dalam nanti kita menghadapi suatu permasalahan, dan kita harus bisa mengambil kebijakan, di mana kebijakan itu pasti akan melalui suatu perhitungan yang tidak istilahnya ya hanya sepihak. Jadi perlu adanya suatu beberapa yang harus dipertimbangkan mungkin dari beberapa pihak. Jadi kepala sekolah tidak bisa mengambil kebijakan secara sendiri, walaupun kepala sekolah itu sebagai pimpinan tetap nanti yang memutuskan pimpinan, artinya kebijakan itu nanti yang memutuskan pimpinan, tapi saya selaku pimpinan itu pasti akan mengambil masukan-masukan dari beberapa pihak untuk memutuskan suatu permasalahan. Ya. Jadi kita nanti akan kita identifikasi dari beberapa permasalahan-permasalahan, lalu nanti kita bisa menyimpulkan permasalahan. Ya. Ya. Mungkin bisa diberikan salah satu contoh sederhana apa itu yang permasalahan yang sudah bisa diputuskan itu, yang simpel mungkin ada, Pak? Ya, itu biasanya berkaitan dengan masalah kita mengambil keputusan apakah anak ini bebas biaya atau tidak. Ya. Ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan, karena kita sekolah swasta pasti tidak bisa dipungkiri bahwa pembiayaan yang selama ini diambil dari dana orang tua itu kan tidak bisa kita abaikan begitu saja. Banyak siswa-siswa kita ternyata dari keluarga yang nggak mampu. Nah, di dalam nanti kita mengambil keputusan apakah siswa ini kita berikan keringanan atau tidak, kan kita pasti melihat yang pertama latar belakang orang tua, kemudian lingkungan daripada anak tersebut, kemudian pekerjaan orang tua, sehingga di situ pada saat nanti kita memberikan suatu keringanan kepada siswa itu kita betul-betul mempertimbangkan bahwa
anak ini layak untuk kita bantu. Di situ ada beberapa yang mungkin kita mengambil kebijakan tidak serta-merta semuanya kita bantu. Artinya di situ kita lihat juga anak itu motivasi belajarnya bagaimana. Karena ada beberapa memang dari keluarga mampu ternyata juga tidak ada motivasi belajar. Ini juga akan membuat kita juga ya kekurangan anggaran kalau nanti kita memberikan suatu bantuan tapi anak yang kita bantu ternyata tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi kita mengambil keputusan itu betul-betul keputusan yang terbaik dan kita pasti akan mempertimbangkan kebijakan yang betul-betul yang matang. Jadi kita tidak bisa melihat hanya dia dari keluarga mampu terus kita bantu, tidak, tapi kita harus melihat dari latar belakang sosial orang tua dan sebagainya. Itu salah satu contoh kita mengambil satu kebijakan ya dalam menentukan apakah anak ini perlu dibantu, karena tidak semua siswa itu mendapatkan beasiswa seperti KIP, ya kemudian beasiswa BMKS atau mungkin menggunakan kartu miskin, karena ada beberapa anak itu ternyata tidak memiliki semuanya, tapi dia nggak mampu. Nah ini kita harus memutuskan, karena ini sekali lagi sekolah swasta ya, ini yang perlu kita pertimbangkan. Kemudian selama ini bagaimana Pak Agus menjalankan pengambilan keputusan sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, seperti apa itu tadi ya dikatakan bahwa apa itu kita juga harus bantu ya, kita bantu anak-anak yang tadi yang dari keluarga miskin tadi ya, tapi di sisi lain kita juga harus bisa menjaga operasional sekolah karena tadi itu pengambilan keputusannya bagaimana Pak? Ada dua hal yang benar tuh ya? Iya. Itu. Iya. Dalam mengambil keputusan kan tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan melihat tidak hanya diambil dari salah satu sisi ya. Karena kan kalau kita mengambil salah satu sisi pasti apa yang kita putuskan tidak akan tepat, tidak adil ya. Jadi artinya kita tetap mengharapkan ya. Jadi karena pendidikan itu adalah hak segala bangsa. Artinya setiap siswa, setiap anak berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Tapi satu sisi kan di sekolah swasta itu kan perlu pembiayaan. Nah selama ini kan untuk hal seperti itu kita dari Bapak Ibu guru itu ada semacam kayak dana sosial. Artinya kita himpun dari Bapak Ibu guru yang ada di sini, apabila ada siswa-siswa yang kurang mampu tapi dia tidak mendapatkan beasiswa dari manapun, dari lembaga atau instansi atau dari apa saja itu mereka luput dari itu nanti akan dibantu oleh sekolah melalui sumbangan setara pada sosial Bapak Ibu guru, karena kita menghimpun suatu anggaran istilahnya sebagai donatur untuk sosial. Nah itulah nanti di situ yang memutuskan bukan kepala sekolah tapi Bapak Ibu guru yang menghimpun anggaran itu. Kita menyampaikan permasalahan, kemudian ada kasus seperti ini, kemudian yaudah nanti kita bantu lewat beasiswa mandiri. Misalnya beasiswa mandiri itu beasiswa dari sekolah yang anggarannya itu diambil dari potongan gaji guru yang mungkin nggak bisa ya, artinya setiap bulan kita dipotongannya 5.000, ada yang 10.000 seikhlasnya. Jadi kita juga tidak mewajibkan. Jadi di sekolah itu ada suatu anggaran, mereka Bapak Ibu guru punya rasa sosial kepada anak-anak yang seperti itu. Jadi kita berusaha untuk ya supaya jangan sampai anak putus sekolah. Bahkan kita juga berusaha untuk memberikan suatu fasilitas
seperti sepeda ondel ya. Itu ada beberapa kasus-kasus temuan yang ada di sekolah kami. Mereka sering terlambat sekolah, mereka sering tidak masuk karena memang nggak ada transportasi. Maka kita memberikan fasilitas. Kemarin kita sudah bisa menimbun kurang lebih 10 sepeda ondel, dan itu kita pinjamkan secara cuma-cuma. Hanya mereka diminta untuk untuk istilahnya merawat. Jadi mereka kita pinjami sampai lulus, ya nanti udah lulus dikembalikan. Nah itu yang kita lakukan di sekolah SMK Pancasila Surakarta untuk menangani siswa-siswa yang mengalami suatu yang kurang mampu tadi. Untuk dalam penanganan siswa yang kurang mampu tadi, apakah di sekolah sini juga membuat prosedur khusus untuk itu? Prosedurnya apa? Membuat aturan khusus untuk penanganan itu? Iya, itu jelas ya. Yang jelas itu tetap ada tahapan-tahapan, bahkan kita sampai survei ke rumah. Ya, sampai kita rumah dari tim BK atau BP itu home visit ke rumah, dan kita memang betul-betul melihat kondisi anak tersebut. Bahkan dulu pernah ada siswa kita itu rumahnya di pinggir kali, ya di pinggir sungai. Itu juga kita langsung menyaksikan sendiri. Jadi kita lihat kehidupan orang tuanya seperti apa, dan kemudian karena anak juga punya motivasi belajar, dan akhirnya kan sekolah bergerak untuk itu. Akhirnya kita berikan fasilitas. Biar tepat sasaran ya. Betul. Ada ketentuan batas, hanya data saja, tapi juga itu ada verifikasinya. Itu. Jadi ada istilahnya untuk memvalidasi kriteria anak yang kita panggil. Jadi kita tidak asal pokoknya ini kita beri juga, tapi ada validasinya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus yang kebetulan tadi ya, antara kasihan, antara sisi keadilan, itu tantangannya apa? Iya, tantangannya sebetulnya banyak sekali ya. Tantangan yang dialami oleh khususnya untuk sekolah swasta yang berbenturan dengan keputusan-keputusan. Kita sudah memutuskan memang kewajiban untuk membayar dan sebagainya. Ya kita kadang-kadang memberikan suatu semacam istilahnya diskon atau semacam keringanan bukan arti pembebasan enggak. Jadi anak-anak yang tidak mampu itu kita layani. Artinya anak itu ya semua mendapatkannya. Mereka belum membayar, mereka belum melunasi biaya, mereka tetap mengikuti tes, mereka tetap menjalankan kegiatan sehari-harinya di sekolah, bahkan sampai lulus pun mereka belum lunas banyak. Banyak tanggungan ijazah yang mereka belum bisa bayar. Tapi kita juga istilahnya kadang-kadang memfasilitasi supaya anak itu bisa bekerja. Kadang-kadang kita pinjam ijazah untuk melamar pekerjaan itu ya. Mungkin dalam mengambil keputusan itu Pak Gus, dalam mengambil keputusannya apakah itu secara langsung ketika kejadian atau mungkin ada satu jadwal, misalnya dibuat satu penjadwalan untuk tadi ya, misalkan dari ada beberapa anak yang mengajukan keringanan dan sebagainya. Itu dalam ketika memberikan jawaban itu apakah langsung atau mungkin dijadwal, ada jadwalnya, atau misalnya sekitar sekali atau setahun sekali gitu. Kalau memberi keringanannya itu yang jelas kan maksudnya dijadwal ketika memutuskan anak ini dapat bantuan dan sebagainya, itu biasanya itu langsung ketika pengajuan atau mungkin ya
beberapa waktu jeda baru diputuskan. Tidak bisa langsung, artinya kita tidak bisa langsung karena apa yang begitu menyampaikan ke sekolah mengenai keringanan itu kan seperti tadi saya sampaikan kita punya prosedurnya. Jadi karena ada beberapa juga ini tidak kita tutup-tutupi. Kadang-kadang orang tua itu juga ya untuk supaya gratis mereka berusaha mencari celah-celah untuk mencari bantuan lewat apa saja, dinyatakan keluarga nggak mampu, apakah benar nggak mampu, karena banyak sekali ada beberapa yang mengatakan tidak mampu dari RT dan sebagainya, tapi kan kita juga nggak bisa percaya, tapi kan kita harus cek, karena kadang-kadang kita juga sedikit ragu-ragu juga, warga nggak mampu, tapi kok sekolah naik sepeda motor gitu, artinya perlu kita cek kembali. Jadi salah satunya ujung itu dari BK itu biasanya sebelum kita memutuskan kita bantu itu biasanya kita cek dulu. Tapi kalau yang secara langsung itu saya jelas-jelas saya beri keringanan adalah mereka dari anak yatim piatu dari pondok pesantren. Ya, jadi begitu dari karena ada beberapa siswa kita dari pondok pesantren, mereka menginap di pondok, kemudian kalau pagi sampai siang mereka sekolah, kemudian kembali lagi ke pondok. Begitu mereka membuat dari pondok membuat surat keringanan, langsung kita poskan. Ya udah, memang itu sudah target kita, sudah punya target karena di sekolah kami ini bagi anak-anak yang yatim piatu itu kita beri keringanan. Iya. Artinya bahkan ada yang kita bebaskan. Salah satunya ada beberapa anak yang tidak membayar, artinya gratis. Ya. Jadi artinya memang betul-betul bentuk kepedulian kita, rasa sosial kita kepada masyarakat untuk anak-anak yatim. Itu contohnya misalkan pada saat PPDB. PPDB seharusnya anak bayar 100%, itu anak hanya bayar 50%. Karena untuk khusus anak yatim itu. Jadi artinya memang dari pondok, dari itu sudah kita putuskan seperti itu. Jadi sudah ada rambu-rambunya. Rambu-rambunya kalau anak ini memang betul-betul jelas, kedudukannya jelas. Kalau dari pondok pesantren kan kita jelas. Jadi kita kita langsung putuskan. Tapi kalau yang mengajukan lewat surat dari itu kan kita nggak bisa. Karena kita lihat latar belakangnya dulu ya. Jadi peranan ini faktor lain atau mungkin yang membantu ya, maksud tim dari KPI disampaikan ada dari DP, itu sangat mendukung sekali dalam memutuskan satu kasus tadi. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan tadi, mungkin pembelajaran apa yang dapat Pak Agus petik dari pengalaman Bapak ketika memutuskan tadi tentang ini ya, tentang apa itu memberikan satu diskon atau dispensasi bagi anak yang kurang mampu gitu, ada ini Pak, ada pembelajaran yang bisa dipetik Pak. Iya, banyak sekali ya pembelajaran yang kita petik karena di sini kan kita sebagai guru ya, itu kan mau tidak mau kan kita tugasnya tidak hanya mengajar, tapi kan juga 4 kompetensi sebagai guru profesional. Itu salah satunya dari 4 kompetensi adalah kompetensi sosial. Ya, kompetensi sosial kita dan kepribadian. Jadi kita melihat kepribadian dan sosial itulah yang kita petik dari situ. Jadi kita tidak bisa sebagai guru hanya dari kompetensi pedagogik dan profesional saja, tapi kompetensi ini harus kita betul-betul kita petik. Ternyata alhamdulillah dari Bapak Ibu guru juga mensupport. Artinya ya kita hidup di dunia kan hanya sementara. Artinya kita kalau bisa berbuat baik orang lain, insya Allah kedepannya kita juga pasti akan mendapatkan balasan, entah itu nanti di dunia atau di akhirat. Yang jelas itu kita niatnya adalah kita alam membantu. Seperti
bulan puasa ini, tanpa saya perintah, tanpa saya minta, itu semua guru bergerak, kemudian mereka dengan sukarela memberikan uang untuk memberikan takjil kepada orang-orang yang berpuasa. Ya, itu salah satu kompetensi sosialnya ada kepribadian daripada Bapak Guru. Jadi banyak sekali sebetulnya kalau kita ambil kita berbagi. Jadi kita nggak bisa karena hidup itu kita nggak bisa sendiri, kita harus berbagi kepada. Apalagi suatu apa ya istilahnya ya suatu kebahagiaan yang mungkin kalau kita bisa menolong orang lain dan orang lain itu bisa sukses itu merupakan suatu kebahagiaan sendiri. Artinya kita nggak usah membanggakan, tapi kita bahagia, alhamdulillah anak kita bisa berhasil, bisa lulus gitu. Ya walaupun kita dengan susah payah sebetulnya kita sekolah ya harus sekolah swasta, gali lubang tutup lubang, kita pinjam sana terus ini pinjam sini. Tapi ya alhamdulillah bisa ada cara untuk menutup segala sesuatu. Ya bisa jalan lah. Paling enggak kita untuk guru-guru honornya ya jalan, untuk kegiatan berjalan. Nanti yang penting bisa jalan. Oke, bagus sekali tadi dari pembelajaran apa yang disampaikan dari Pak Sati. Mudah-mudahan dari Pak Siampat dalam mengelola SMK Pancasila ini, kami coba bisa belajar mengambil manfaatnya dan bisa menambah pengetahuan kami Pak, wawasan dan juga wawasan yang kami belajar dalam pendidikan guru pemberani. Dan kami mengucapkan terima kasih dan atas bantuannya, atas kerjasamanya. Mudah-mudahan dari apa yang kami lakukan ini dapat bermanfaat. Amin. Dan selanjutnya kami akan pamit undur diri untuk melanjutkan perjalanan. Oh iya. Itu. Iya.